Sobat SW, ketemu lagi nih di vlog Stubborn Sriwijaya. Kali ini kita akan mewawancarai, we are going to have an interview dengan Bapak Dr. Sapardi, Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Yuk, kita temu orangnya. Pak Ketua, Namo Buddhaya. gimana kabarnya hari ini? Ya, sehat-sehat. Kita punya karma baik, ketemu lagi ya. Baik, Sobat SW dimanapun berada, kita tahu nih, Stubborn Sriwijaya telah membuka pendaftaran di tahun 2020 ini gelombang 1 dan gelombang kedua. Nah, saat ini Stubborn Sriwijaya ternyata memberikan kesempatan satu lagi gelombang terakhir, yaitu gelombang ketiga. Kita akan cari tahu nih, kita kepoin. Kenapa sih Stubborn Sriwijaya memberikan kesempatan sampai ke gelombang ketiga, padahal sudah ratusan mahasiswa telah bergabung bersama kita untuk menempa ilmu dan juga mengembangkan potensi di dalam dirinya. Pak Ketua, nih Sobat SW di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ingin tahu nih, kenapa sih Stubborn Sriwijaya itu membuka pendaftaran yang seluas-luasnya hingga gelombang ketiga ini? Monggo. Baik, Sobat SW yang berbahagia dimanapun berada, Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Dr. Edi Rama. Begini ya, bahwa sebenarnya kesempatan belajar di Stubborn Sriwijaya ini luar biasa. Ada kesempatan bagi khususnya generasi muda Buddhis untuk menimba ilmu. Hingga saat ini memang ya, kita ini sudah membuka 2 gelombang, namun kita masih memberikan kesempatan kepada terutama anak-anak kita yang sudah lulus SMK, SMA dan sederajat maupun bahkan C, untuk bisa ikut bersama-sama melanjutkan pendidikan, sehingga memberikan kesempatan kepada segenap umat Buddha khususnya untuk bisa masuk dalam program studi pendidikan keagamaan Buddha, kemudian kepenyuluhan Buddha, yang dalam hal ini bagaimana ke depan disiapkan untuk memberikan dukungan ya, supaya umat Buddha memiliki SDM yang kuat, yang baik, dan saya merasa yakin bahwa inilah kesempatan yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita di seluruh Indonesia atau dimanapun berada bisa segera bergabung dengan Stubborn Sriwijaya. Saya kira itu sebagai bahan. Tuh, Sobat SW, udah dengar kan? Stubborn Sriwijaya bukan milik Pak Sapardi, bukan milik saya, tapi milik seluruh warga negara Indonesia. Dan tentunya milik kita semua. Oleh karena itu, pada gelombang ketiga ini tentu ada kesempatan yang terbuka lebar di depan mata kita untuk bergabung menjadi mahasiswa baru Stubborn Sriwijaya. Nih, Pak Ketua, visi Stubborn Sriwijaya itu adalah menjadi pendidikan tinggi keagamaan Buddha terkemuka berciri kenusantaraan. Betul. Kira-kira nih, Sobat SW nih, pasti yang pengen kesini pengen tahu kenapa sih visi itu menjadi harapan atau cita-cita mulia dari Stubborn Sriwijaya yang nanti tentunya mengejawantah ke kegiatan akademik, kegiatan belajar, proses pengambilan keputusan, dan juga pelaksanaan kegiatan di Stubborn Sriwijaya. Apa sih hubungan antara menjadi pendidikan tinggi keagamaan Buddha dan berciri kenusantaraan? Monggo dijelaskan kepada Sobat SW, Pak Ketua. Baik, Sobat SW yang berbahagia, tentu saya ingin sampaikan kepada Mr. Reddy ya, Baik. bahwa kita harus selalu ingat pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit langit dijunjung. dijunjung. Apa artinya? Oke. Bahwa kita hidup sebagai bangsa Indonesia, tentu kita harus menjaga bagaimana budaya bangsa yang baik. Karena kita percaya bahwa masa-masa yang lalu pernah agama Buddha jaya ya, Betul. pada zaman Sriwijaya maupun pada zaman Majapahit. Karena itu salah satunya Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten
kata Sriwijaya sendiri adalah bagaimana kita ingin menjaga Buddha Dharma untuk kembali jaya di bumi Nusantara. Sehingga apa yang harus kita lakukan tentu mencirikan bahwa kita beragama Buddha dengan tetap berdiri kenusantaraan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Wah, cukup banyak sekali ya. Di Salah satunya, salah duanya. Indonesia ini khususnya di Sriwijaya banyak budaya Nusantara yang kita kembangkan. Misalnya kalau Mr. Edi atau sahabat SW pernah ke Sriwijaya juga sebelumnya, di sini kita ada alat, contohnya misalnya gamelan. Gamelan itu yang sudah kita miliki pasti budaya Nusantara. Apakah gamelan itu hanya sebagai alat kesenian? Bukan begitu saja, karena filosofi gamelan yang kita bangun adalah bagaimana kita mempersatukan untuk bersama-sama hidup yang harmoni sesuai dengan Dharma, sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Nah, kalau kuliah di Sriwijaya, kita pasti siap untuk menciptakan kehidupan yang harmoni dari berbagai aspek, baik kemasyarakatan, baik dalam keluarga maupun harmoni dalam diri kita. Dari cara berpikir kita, pengertian kita, ucapan, perbuatan itu harmoni. Nah, karena itu ciri kenusantaraan adalah luar biasa. Masih banyak yang lain, misalnya dari seni tari dan sebagainya. Ya kita lakukan bagaimana membatik, kita lakukan di Sriwijaya. Ini budaya-budaya kita tetap harus kita jaga, namun jangan lupa bahwa untuk menjaga itu pasti kita membutuhkan sebuah karakter yang baik. Karakter yang baik adalah karakter Buddhis yang mengetengahkan atau menjunjung tinggi nilai-nilai cinta kasih, kasih sayang, belas kasihan, itu yang kita tengahkan. Sehingga kalau sobat SW kuliah di Sriwijaya jangan kaget ya, bahwa di sini pasti akan bersama-sama kita menciptakan satu keluarga besar, keluarga Setaben Sriwijaya. Baik. Ya, gitu. Baik Pak Ketua, tuh Sobat SW, ternyata memang sangat penting bagi kita meskipun milenial, anak-anak yang terlahir di era kekinian yang sudah ketemu gadget, ketemu Android, ketemu fasilitas teknologi, tapi kita juga harus melestarikan budaya dan nuansa leluhur Nusantara kita di Indonesia. Nah Sobat SW, ada satu lagi nih, di Sriwijaya ada tagline yang disebut Buddhistik unggul berkarakter. Itu adalah representasi dari kecerdasan baik secara intelektual, moralitas, spiritualitas, dan juga emosi. Kira-kira nih, apa manfaatnya lulusan Setaben Sriwijaya itu tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga harus memiliki moralitas, memiliki emosi yang baik, dan juga spiritualitas serta religiusitas yang baik pun. Apa manfaatnya bagi era kekinian ini? Sobat SW, perlu saya sampaikan tadi ada pertanyaan yang menarik dari Mr. Edi. Begini, bahwa kalau kuliah di Setaben Sriwijaya yang dikatakan berhasil dan lulus dari Setaben Sriwijaya adalah ketika siapapun juga yang menjadi sarjana baik dari semua program-program studi itu memiliki 3 hal penting. Pertama, pengetahuan. Jadi kalau kuliah itu mesti harus punya pengetahuan, karena itu adalah bagaimana kita akan membangun sebuah kemajuan di dalam cara berpikir. Yang kedua, kita harus memiliki karakter yang bagus. Karakter yang bagus ini penting sekali. Kenapa? Karena karakter adalah jati diri kita sebagai manusia. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, bahwa hidup ini bagi kita sebagai berumah tangga adalah hidup yang membutuhkan keterampilan juga. Karena dengan keterampilan itu maka kita bisa bekerja sebagainya. 3 faktor tadi, pengetahuan, karakter yang bagus, dan keterampilan, itu adalah satu kesatuan yang memang dibangun dalam Setaben Sriwijaya. Kalau itu bisa diperoleh, saya yakin dan percaya bahwa mencari pekerjaan, menciptakan pekerjaan sendiri, membuat lapangan pekerjaan dengan 3 karakter itu akan menjadi mudah. Ada satu contoh, Sobat SW. Ketika saya menerima tamu di sini adalah seorang pengusaha besar, ya pengusaha besar yang kebetulan pengusaha itu diantarkan oleh saudara kita yang sering muncul di DAI TV itu, Pak Ongcin. Pak Ongcin masuk ke ruangan sini. Apa yang beliau katakan? Pak Sapati, ini ada tamu besar. Serta siapa ya? Orangnya sangat sederhana sekali, lemah lembut. Saya pikir karakternya kok bagus sekali. Jadi saya terenyuh gitu ya. Akhirnya saya senang tuh. Begitu kita perkenalan, akhirnya menanyakan berapa Pak Sapati yang lulus. Pak, masih sedikit. Kalau gitu kirim ke saya aja semua lulusan, tapi dengan satu syarat. Wah, saya merasa senang sekali tuh. Satu syarat, sarjana lulus satu syarat. Apa syaratnya? Pak,
tolong bantu saya. Kejujuran. Kejujuran. Orang pintar banyak, tapi orang jujur sangat sedikit. Karena itu nilai kejujuran harus menjadi fokus di dalam kita membangun karakter. Karena dengan siapapun yang jujur, saya percaya bisa dipercaya oleh semua orang, semua pihak, maka kita tidak akan kesulitan ke depan. Baik. Sobat SW, mungkin nih ada yang kepo, ada ingin tahu legalitas formal Stabel Sriwijaya itu apa sih? Misalnya nih, mungkin kalau Sobat SW yang pada gelombang ketiga ini ingin mendaftarkan pacarnya, mantannya, gebetannya, saudaranya, adiknya, siapapun itu ingin tahu nilai akreditasi Stabel Sriwijaya, baik institusi dan prodinya seperti apa sih? Apakah sudah terakreditasi atau tidak institusi dan prodi-prodinya? Pak Ketua bagaimana? Baik Sobat SW, kita ini melaksanakan pendidikan di Stabel Sriwijaya tentu tidak boleh tidak dan harus mengikuti aturan atau regulasi yang ada. Saya bersyukur atas dukungan rekan-rekan semuanya, sahabat saya, para pimpinan, kemudian para pegawai, para dosen, bahwa sampai saat sekarang ini, kalau tadi ditanya tentang akreditasi institusi kita B, ya tentunya ini adalah sangat memenuhi persyaratannya. Kemudian kalau dari akreditasi program studi untuk pendidikan keagamaan Buddha maupun kepenyuluhan Buddha itu akreditasi juga B. Jadi itu sudah sangat memenuhi standar dan kita beserta para dosen, para pegawai sesungguhnya sedang menyiapkan ini. Harapannya nanti ke depan akan menjadi unggul ya. Ya tentu sambil berjalannya waktu karena kita juga mempersiapkan untuk akreditasi program-program studi yang baru. Bahkan ke depan kita sedang merencanakan tahun 2021 kita akan mengajukan untuk bisa pembukaan 2 program studi baru ya. Studi baru betul ya. Apa saja itu? Pascasarjana dan PGSD. Nah, satu Pascasarjana untuk menjadi S2. Nah, tentu saya sesungguhnya ini adalah cita-cita ya. Kenapa? Memang dulu kita sangat berat sekali. Persyaratan minimal adalah ketercukupan dari doktor ya. Kalau dulu kita pinjam sana sini, pinjam doktor dan itu kesulitan. Dan sekarang kita sudah memenuhi standar minimal, bahkan sudah di atasnya. Karena dokter yang kita miliki sudah lebih dari 6 orang. Dan sebentar lagi kan balik lagi dokter, 2 orang dokter. Sehingga kita mempersiapkan bagaimana teknis di dalam pembelajaran pascasarjana. Saya pikir tidak terlalu sulit, apalagi sekarang ada zaman Zoom. Dan saya percaya Mr. Reddy kan komunikasi dengan ke luar negeri itu di MCU ya, Majulalongkorn University ya, maupun yang lain. Saya pikir tidak terlalu sulit ya, dengan para Bante, kemudian di Kelania melalui Pak Gimin, Edi Susanto. Saya pikir kalau untuk proses pembelajaran kita bisa manfaat dan atau kita bisa berkolaborasi bersama ya dengan sesama perguruan tinggi baik yang nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua, PGSD kita berpikir panjang bahwa ke depan kebutuhan guru untuk jenjang sekolah dasar ini sangat luar biasa. Apalagi kalau kita melihat apa yang sekarang terjadi bahwa banyak sekali guru-guru yang angkatan periode pertama ini mau pensiun. Jadi sesungguhnya Indonesia itu sangat kurang guru ya. Karena itu ketika di PGSD tentu mudah-mudahan ini nanti tolong Mr. Edi karena memang pada bidangnya yang PGSD ini dikemas dan ini bisa menciptakan untuk PGSD secara umum yang kita didik di Stabel Sriwijaya. Ini luar biasa ya. Jadi program itu harus kita bangun dan tentu Sobat SW, saya sampaikan kita ini sedang berjuang loh. Dari sekolah tinggi mau menjadi institut agama Buddha ya, dan ini sudah diperjuangkan oleh Pak Dirjen Bimas Buddha, Pak Cahyadi, yang kebetulan waktu kuliah adalah sobat baik saya. Ya, dari Pak Dirjen sudah menyampaikan kepada Pak Menteri Agama sekarang, bahkan Pak Menteri sudah menugaskan untuk menilai bagaimana Stabel Sriwijaya. Setelah menilai, Pak Menteri sudah mengirimkan surat supaya Stabel Sriwijaya bisa dinaikkan statusnya menjadi institut kepada Pak Menteri Menpan, dan kita ini sedang menunggu. Mudah-mudahan atas dukungan Sobat SW semuanya dimanapun berada,
para sesepuh kita, orang tua kita, umat Buddha Sedharma, dan para siapapun juga yang memiliki perhatian kepada Sriwijaya, saya berharap mudah-mudahan ini cepat terrealisasi. Baik, terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Baik. Sobat SW dimanapun berada, tuh banyak sekali informasi penting yang disampaikan oleh Bapak Ketua Setaban Sriwijaya, Bapak Dr. Sapari S.Ag.M. Hum. Nah, tunggu apa lagi? Kabarkan berita baik ini kepada semua handai taulan, keluarga, kenalan kita untuk segera bergabung di Setaban Sriwijaya melalui PMB gelombang ketiga tahun 2020 ini. Informasinya seperti apa? Cari di Google Search Engine Setaban Sriwijaya atau kontak person yang tertera di flyer dan juga di informasi penerimaan mahasiswa baru. Kontak, tanyakan, apapun itu pasti akan diberikan pelayanan dengan cepat dan akurat. Baik Sobat SW semuanya, kami tunggu kedatangan Anda di Setaban Sriwijaya dan bergabung dengan komunitas akademik Buddhis di Indonesia untuk menjadi pribadi yang Buddhistik, unggul, dan berkarakter. Selamat pagi, Namo Buddhaya.